الفاتحة. أن الله يتقبل الصلاة والدعاء. ثم إلى الله والدين ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. ونخص خصوصا إلى خطة الروح لمن اجتمعنا هنا بسببه ولأجله. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعطي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرار من والهم علومهم ويدعو علينا وعليكم في العارفين ويختم لنا ولكم بالحسن في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب زدني علما نافعا وارزقني فهما واسعا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نستوركم يا أهل الدرك يا أهل الباطن يا أهل النوبة ويا أهل النور بحقي وبجاه الأولياء والشهداء والصالحين. أما بعد. Puja dan syukur kehadirat Allah Rabbul Jalil. Salam dan salam teriring kehadiran Nabi mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Sahibul ta'aziyah, keluarga pemangku duka yang saya hormati. Kita doakan semoga almarhum berpulang ke rahmatullah dalam ampunan dan dalam cinta kasih Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberi kekuatan iman dan ketabahan hingga dapat menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan kesabaran. Yang saya hormati bapak-bapak imam masjid dari beberapa masjid yang hadir, ketua badan takmir, pimpinan-pimpinan jamaah, baik majelis ta'lim ibu-ibu, majelis ta'lim bapak-bapak, para tokoh agama, tokoh masyarakat, hadir juga komisaris daerah Al-Khairat, Minasa Induk Bapak Haji Umar Masluman, para pemuka-pemuka agama, hadirin hadirat al-muazzin, al-muazziyat yang dimuliakan, yang dirahmati Allah. Kematian adalah merupakan ketentuan. Rezeki adalah merupakan ketentuan. Jodoh pun demikian. Itu yang kita katakan sebagai ketetapan Allah. Yang namanya ketetapan tidak bisa dirubah. Yang namanya ketetapan tidak bisa dirubah. Terus apa yang dapat merubah ketetapan itu? Dalam Islam, bila dia berkaitan dengan takdir, maka yang dapat merubah ketetapan itu adalah doa dan amaliyah. Ad-doa mukhul ibadah, kata Nabi. Doa itu adalah otaknya ibadah. Orang yang beribadah tanpa doa bagaikan ibadah tanpa kepala. Satu. Yang kedua, takdir Allah tidak akan pernah mungkin berubah walaupun hanya dengan doa dan amal sebagaimana saya katakan tadi. Tapi sepakat ulama-ulama saleh dan ulama-ulama ahli ilmu bahwa ketentuan takdir Allah tidak berubah, tapi dapat berganti dari yang berat kepada yang ringan namanya. Saya kasih contoh. Ketika ada orang di zaman Nabi azan di waktu asar, Nabi didatangi oleh malakul maut, kemudian berkata, "Ya Muhammad, hadar rajul, laki-laki ini tidak akan sampai umurnya sampai asar besok." Ini berita gaib yang disampaikan malakul maut kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk besok asar masih tetap dia orang yang azan juga. Nabi bertanya,
Bukankah berita telah sampai bahwa beliau wafat? Tidak sampai waktu asar hari ini. Datanglah malakul maut dalam riwayat-riwayat hadis yang masyhur. Ditanya oleh baginda Rasul, bukankah engkau berkata bahwa si fulan akan kembali ke Allah sebelum asar? Benar ya Rasul, benar ya Muhammad. Namun tahukah engkau wahai Muhammad, waktu kemarin dia keluar mau salat asar, sempat menyapa tetangganya dengan salam, dengan penuh keikhlasan dia berkata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Hanya ucapan yang sedikit, lahir dari lisan yang benar dan dari hati yang bersih. Allah tambahkan umurnya, kata malakul maut, 80 tahun lagi. Soal mati pasti. Tidak ada yang tidak bisa mati. Tapi kalau bertambah dan berkurang, itu pasti juga ada. Tergantung dengan apa kita tambah dan dengan apa kita kurangi ketetapan Allah itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Kalau tidak paham kita pulang. Lanjut. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir fi Zilalil Quran, Ibnu Katsir mengutip ucapan Al-Allamah Asy-Syaikh Ad-Daqaq. Al-Allamah Ad-Daqaq ini seorang ulama dan seorang sufi besar di masa itu. Beliau mengatakan, man aktsara min dzikril maut ukrima bi thalathah. Siapa yang banyak-banyak mengingat mati, Allah akan berikan dia 3 kemuliaan. Yang pertama, ini orang yang banyak ingat mati. Bedakan ya, yang banyak ingat mati dengan sedintau mati. Yang banyak mengingat mati, ada 3 hal yang akan Allah berikan kepadanya. Yang pertama, ta'jilut taubah. Orang ini kalau bikin salah cepat taubat. Kalau ada kehilapan cepat sadar. Ini berarti orang yang banyak ingat mati. Yang kedua, qana'atul qalb. Apa saja yang dia terima, hatinya selalu merasa cukup. Yang banyak dia syukuri, yang sedikit pun cukup bagi dia. Selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Dan sabar dengan apa yang Allah ujikan. Ini orang yang ingat mati, Allah kasih dia. Hal kedua. Hal yang ketiga, an-nasyat fil ibadah. Orang yang banyak ingat mati pasti rajin ibadah. Betul? Adakah orang yang ingat mati tidak ibadah? Nah, mari kita lihat kebalikannya. Ini yang banyak ingat mati. Apa yang pertama, Bu? Ya, cepat-cepat taubat kalau salah. Yang kedua, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Yang ketiga, rajin ibadah. Sekarang yang man nasya mauta uqiba bi thalatha. Tetapi orang yang tidak ingat mati dan lupa bahwa dia akan mati, Allah akan berikan dia 3 dampak atau 3 efek. Pertama ini, taswifu taubah, selalu menunda-nunda taubat. Salah satu di antara orang yang selalu menunda-nunda taubat yaitu orang yang tidak mau sholat dan kalau disuruh marah. Ada Ustaz orang kalau disuruh marah banyak. Mau bukti? Coba kasih bangun orang sampai subuh. Coba kasih bangun orang sampai subuh. Cuma 2 aja. Kalau bukan dia lanjut, dia bangun baru veto. Kalau sampai yang aja, kita masih lalah. Betul? Ini yang pertama. Taswifu taubah, selalu menunda-nunda taubat. Ya, orang yang lupa mati ini. Yang kedua, tarku ridha bil kafaf. Apapun yang dia terima selalu tidak cukup. Dikasih banyak, dia bilang masih banyak kebutuhan. Dikasih kurang, dia bilang dengan apa kita mau tambah. Betul? Yang sudah cantik masih merasa kurang. Yang sudah ganteng makin gatal ke sana kemari. Ini yang pertama. Yang kedua,
Allah akan berikan kepada orang yang lupa mati. Tarku ridha bil kafaf, tidak ridha dengan apa yang Allah berikan. Sekarang ibu ada operasi bibir. Operasi apa bu? Bibir. Yang saya tahu dulu tahun 90-an ke bawah itu yang operasi bibir hanya orang sumbing. Tapi sekarang yang cantik operasi bibir. Saya tanya, ibu kenapa dioperasi? Kurang sensual. Yang tipis dibikin tebal, yang tebal dibikin lebar. Tahu apa dia mau? Betul? Alhamdulillah ibu-ibu di sini saya masih original semua. Yang kedua, yang ketiga, at-takasul fil ibadah. Orang yang lupa mati pasti malas ibadah. Pasti. Orang yang lupa mati pasti malas ibadah. Saya kalau ceramah supaya pegang piring begini terus mau berhenti. Terus mau gantiin doa makan dah beliau. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Soalnya kalau pegang-pegang piring tersinggung saya kalau begitu suruh berhenti. Jangan di hati ibu ya, cuma bagus edo. Karena kita lihat ini kaum semua tidur semua ini. Sekarang ibu, saya tanya, mana yang bagus? Lanjut atau doa makan? Tidak ikhlas nih lanjut. Dapat lihat tuh muka tidak ikhlas. Saya tanya lagi, lanjut atau doa makan? Baik, habis kalau mau habis kalau begitu. Sampai di mana tadi? At-takasul fil ibadah. Orang yang lupa mati pasti malas ibadah. Pasti. Karena dia tahu bahwa dia akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Yang paling banyak orang lupa mati itu orang muda. Orang yang masih muda. Yang kedua orang yang sehat. Tapi kalau so tua, kong sakit-sakit, so dia paling banyak hingga mati. Betul? Itu alami namanya. Tapi kalau masih muda, masih sehat, kuat, banyak ibadahnya, salah satu di antara 7 manusia yang mendapat naungan di yaumil mahsyar kata Nabi. Bisa paham? Mari saya kutip apa yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i dalam kitab Ad-Diwan. Ini kitab Ad-Diwan ini kitab kumpulan-kumpulan syair dalam bentuk nasihat Imam Syafi'i. Kita baca ya, ibu-ibu dengar ya. Nanti cari di Google di terjemahan. Alaika bi taqwallah in kunta ghafilan ya'tika bil arzaq min haitsu la tadri fa kaifa takhafu al-faqra wallahu raziqun faqad razaqa at-tayr wal hut fil bahri wa man dhanna anna rizqa ya'ti bi quwwatin ma aqal usburu shay'an ma'an nasar fa kaifa tazulu 'anid dunya fa innaka la tadri idza janna al-layl hal ta'ishu ila al-fajr fa kam min sahihin mata min ghairi 'illatin wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahri wa kam min 'arusin zayyinuha li zawjiha wa qad qubidat arwahuhum lailatul qadri wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa aqfanu fil ghaibi tumsas wa huwa la yadri wa kam min sigarin tartaji tula umrihim wa qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri anna an-nafsa tafki 'ala dunya tabki 'ala dunya fa inna fiha tarku salama tarku ma fiha. 10 bait Imam 10 bait syair Imam Syafi'i. Artinya Ustaz lihat di YouTube. Banyak itu. Karena sekarang banyak orang belajar di YouTube daripada di majelis. Banyak orang belajar di Google daripada di ta'lim. Mana tanda-tanda murid-murid Google? Ciri-ciri murid-murid YouTube goyang arisan di dalam masjid. Goyang arisan dalam masjid dengan alasan majlis ta'lim. Kita diundang khusus untuk Bafeto. Saya sampaikan hadis Rasul tentang majlis ta'lim yang ada campur urusan dunia di dalam masjid. Tidak dilarang arisan dalam masjid, tapi yang dilarang cari dunia dalam masjid. Hadis Rasul,
sayati zamanu ala ummati yadkhuluna al-masajida wa yujalisuna fiha hilakan imamuhum ad-dunya wa laysa lillahi hajatun fihi. Akan datang akhir zaman di tengah-tengah umatku, kata Nabi, mereka berbondong-bondong masuk ke dalam masjid, mereka duduk berhadap-hadapan berkelompok-kelompok, dan apa yang mereka bahas tentang dunia di dalam masjid, dan mereka tidak butuh kepada Allah. Bahkan kalau ada orang hilang barang di masjid, kalau ada orang ribut cari barang hilang dalam masjid, dalam hadis Sahih Bukhari, Imam Bukhari mengatakan Nabi Muhammad SAW bersabda, bila engkau dapati orang mencari barang yang hilang di masjid, ucapkan fala raddahallah, semoga Allah tidak kembalikan apa yang hilang. Apa maksudnya? Biar yang hilang jadi saksi bahwa Anda pernah ke masjid. Tapi sekarang orang cari laki dalam masjid, cari bini dalam masjid. Bagaimana itu Ustaz? Yang belum kawin rajin-rajin ikut majlis taklim karena ada halim di dalam. Niatnya salah walaupun tujuannya baik. Innamal a'mal binniyat. Apa yang Anda buat tergantung apa niat yang lahir dari hati Anda. Ustaz, kenapa harus sampaikan begitu? Siapa lagi kesian ibu yang mau ingatkan? Betul tidak? Kalau bukan kita sesama muslim. Jadi kesimpulannya, buatlah arisan, sebutkan dia dengan nama majlis arisan, jangan tambah dengan majlis taklim. Kau tambah-tambah dengan nama Nur Hasanah. Apanya yang hasanah di situ? Yang terima senang, babalas setengah mati. Yang tanggung jawab bendahara, yang rusak ketua. Mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Kalau mau belajar taklim, datangi ustaz-ustaz, imam-imam yang fahim kepada ilmu agama. Kepada mereka itu belajar itu agama, bukan ambil hikmah dan hadis dari YouTube dan Google. Kalau di majlis taklim, ustaz, kiai, imam menjelaskan, tidak paham boleh bertanya. Sekarang bertanya kepada Google dan YouTube. Dia cuma bilang tapi dia tidak bisa jawab. Yang saya khawatir dasar ilmu tidak ada, sesat yang terjadi. Jadi paham? Siapa suruh undang pecinta? Kita bapak yang baik di Bitung diundang kemana? Sutur kenali. Kalau bicara apa adanya, iya, supaya kalau saya mati ilmu saya ditanya Allah, ada kasih tahu tidak? Ada ya Allah. Kau siapa punya backing? Itu tadi tahu. Al-mu'azzin, al-mu'azziyat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kembali ke syair tadi. Alaika bi taqwallah in kunta ghafilan. Jadikan sifat takwa adalah pembawaanmu di kala engkau lalai. Ya'tika bil arzaq min haitsu la tadri. Niscaya rezeki akan datang kepada engkau dari arah yang kau tidak pernah sangka. Fa kaifa takhaful faqra wallahu raziqun. Bagaimana kau takut fakir sedangkan Allah yang memberi rezeki? Faqad razaqat tayr wal hub fil bahri. Bukankah burung di udara, binatang yang di lautan diberi rezeki oleh Allah? Tazulu 'anid dunya fa innaka la tadri. Rendangkan kehidupan cintamu kepada dunia. Fa idza janna al-lail hal ta'ishu ila al-fajr. Bisakah engkau jamin ketika fajar terbit engkau akan bangun dalam keadaan umur panjang? Tidak, kata Imam Syafi'i. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat tanpa sebab tiba-tiba ia meninggalkan dunia ini. Wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahri. Walaupun tidak jarang kau dapati orang sakit bertahun-tahun sampai hari ini masih hidup di alam dunia. Wa kam min saqimin wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa atfaluhu fil ghaibi tumsak wa huwa la yadri. Berapa banyak orang muda tertawa di pagi hari, terbahak-bahak di sore hari, kain kafannya sedang ditenun orang lain di tempat yang berbeda. Wa kam min sigarin tartaji tula umrihim wa qad udkhilat ajsaduhum zulmatal gabri. Berapa banyak anak-anak remaja yang merasa dan ingin umurnya dipanjangkan Allah, namun di kegelapan malam jasadnya dibawa ke alam kubur. Wa kam min arusin zayyinuha li zawjiha. Berapa banyak pengantin menghiasi dirinya untuk sang pasangannya, namun malam pengantin menjadi malam kematiannya.
Itu kata Imam Syafi'i. An-nafsu tabki 'ala dunya wa qad 'alimat anna salamata fiha tarku ma fiha, kata Imam Syafi'i. Jiwa menangisi tentang dunia karena jiwa tahu bahwa dunia ini penuh dengan tipuan dan penuh dengan jebakan. Keselamatan dunia adalah meninggalkan apa yang membuat engkau terjebak di dunia. Bisa dipahami? Sudah boleh baca doa makan? Yakin? Belum? Pak Imam? Baca doa makan ya? Anda puas, saya lemas. Kemudian ini nasihat Imam Syafi'i kepada yang kuat dan merasa dia mampu. Kemudian dia berkata lagi, wa man zanna anna ar-rizqa ya'ti bi quwwatin ma aqal usfuri syai'an ma'an nasr. Barang siapa yang mengira, barang siapa yang menduga kemampuan, kehebatan, kelihayan, kecakapannya mampu mendatangkan rezeki hanya karena dengan menyandarkan kepada kelihayannya, maka engkau akan lihat burung pipit tidak akan pernah dapat rezeki karena burung elang lebih kuat. Bisa dipahami Pak? Belum? Tenang, masih ada 2 jam. Terakhir, saya pernah bawa kemarin ini masalah cerita ini di pasar ya, Haji. Kalau orang tenggelam, saya bawa ulang di sini boleh? Yang sudah dengar itu 7 telinga, yang belum dengar buka. Orang tenggelam yang dia butuh apa? Dia butuh apa orang tenggelam? Dia butuh pertolongan. Orang yang tenggelam butuh pertolongan. Sebaik-baik pertolongan adalah apa? Pelampung. Sebaik-baik pertolongan bagi orang tenggelam adalah pelampung. Ibu-ibu tenggelam di tengah lautan. Saya datang tiba-tiba di tengah laut sambil berkata, "Ibu, pelampung atau 400 juta?" Ibu bilang, "Yakin?" 400 juta. 400 juta. Pelampung ini paling top 100. Ibu, pelampung 400. Akhir bulan. Tiba-tiba tukang kredit muncul di muka rumah. Pelampung apa 400 juta? Saya tidak betul ini pelampung. Akhir bulan tukang kredit Anam, kredit Balanga, kredit Kasur, ada apa bagiannya? Tanya sama anaknya ibu, "Nak, mama dan anak polos." Mama bilang kalau orang datang, kata bilang mama ada keluar. Kebetulan mama sembunyi di belakang gorden, kelihatan kakinya. Tukang kredit bilang, "Nak, bilang sama mama kalau keluar bawa tuh kaki." Wah. Yakin 400 pelampung? Jujur saja ibu, biar tidak ada dusta di antara kita. Kalau tenggelam ditawarkan 400 juta tunai dengan pelampung, ibu memilih pelampung. Kenapa? Walaupun pelampung tidak berharga di mata kita, namun dia mampu memberikan secuil harapan keselamatan. Betul? 400 juta tidak memberikan harapan apa-apa. Perhatikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innal mayyit qadhari mugawwithun fiha. Sesungguhnya orang yang mati bagaikan orang yang tenggelam. Orang yang mati bagaikan orang yang tenggelam, yang tadiru da'watan min ibni aw akhihi aw sadiqi lahu. Orang yang tenggelam ini, yang mati ini, kata Nabi, bagaikan orang yang tenggelam. Ia menanti dan menunggu secuil doa dari anaknya, dari saudaranya, dari pasangan hidupnya. Kanat ahabbu ilaiha minad dunya fa idza kanat, apabila dia dapati secuil doa dari yang ia cintai di kala hidup, maka ketahuilah, kata Nabi,
kanat ahabbu ilaiha minad dunya wa ma fiha. Secuil doamu ini lebih ia sukai daripada dunia dan segala isinya. Bagaikan pelampung lebih bernilai daripada 400 juta tunai ditawarkan kepada mereka yang kenal. Baru Nabi lanjutkan ucapannya, inna hadayal ahya'u lil amwat ad-du'a wal istighfar. Sesungguhnya hadiah orang hidup kepada yang mati, kata Nabi, adalah doa dan istighfar bagi yang mati. Hadis riwayat Al-Hakim Ad-Dailami. Boleh tambah? Dalam kitab Tanwirul Qulub fi Mu'amalati 'Allamil Ghuyub yang disusun oleh Hadratus Syekh Al-Allamah Muhammad Al-Qurdi Al-Irbili dalam kitab tanwirnya yang sudah berusia 600 tahun yang lalu, beliau menjelaskan pada Faslul Janaiz, bab tentang jenazah. Beliau ajarkan bagaimana adab kita ketika masuk ke dalam kubur. Adab orang hidup ziarah masuk ke dalam pemakaman. Biasanya ibu kalau masuk di tempat-tempat pemakaman kubur, ibu bilang apa? Coba kasih keras. Mana ada yang tahu salam masuk kubur? Assalamualaikum ya ahlal kubur, bukan ahli. Ada ya umunada di situ. Jadi kaidah bahasa Arab mengatakan Assalamualaikum ya ahlal kuburi, atau Assalamualaikum ya ahlal diyar, inna insyaallah bikum lahiqun. Itu artinya Bu apa? Keselamatan, kedamaian, kesejahteraan untuk kalian wahai penghuni kubur. Kami yang hidup insyaallah kelak suatu hari nanti akan menyusul kalian pula. Azziaratul kubur nasihat. Ziarah kubur itu nasihat bagi yang hidup. Kemudian sesudah itu apa yang dilakukan? Dalam kitab itu dijelaskan, ketika kita masuk di pintu pemakaman, ucapkan itu kepada kaum muslimin. Assalamualaikum ya ahlal kubur, inna insyaallah bikum lahiqun. Kemudian kita datangi kuburan mana yang akan kita ziarah. Nabi mengatakan dalam sabdanya, man zara qabra walidayhi aw ahadihima thumma yajlisu indahu fayaqra'u ma tayassara minhu al-Qur'an fastabshiru bihi hatta yaquma thumma yaqul Allahumma ihdihim kama hadaitana. Rawahu Al-Hakim wa Sunan Ibnu Majah. Artinya Nabi mengatakan barang siapa yang mendatangi atau menziarahi kubur kedua ayah ibunya atau salah satu di antaranya, kemudian dia berdiri di samping makam orang tuanya sambil dia mengucapkan salam, membaca sesuatu daripada Al-Quran yang ia bisa lakukan, maka yang punya kubur bergembira sampai ia kembali ke rumahnya. Kemudian berkatalah yang di alam barzakh tadi, Allahumma hdihim kama hadaitana. Ya Allah, berikan mereka yang datang di tempatku ini petunjukmu sebagaimana kau telah beritahu kami bagaimana itu hidayah. Mereka yang hidup belum pernah melihat malakul maut, kami sudah melihat bagaimana rupa malakul maut. Mereka yang hidup belum pernah merasakan sakratul maut, kami yang di barzakh sudah merasakan sakratul maut. Mereka yang hidup belum pernah melihat janji pahala yang Allah berikan, kami sudah melihat hari ini. Ya Allah, janganlah mereka menjadi sesuatu kecuali lebih baik daripada kami. Itu doa manusia di alam barzakh kepada yang datang menziarahi. Thumma yatawajjah ila al-wajhi. Sesudah dia memberi salam, adabnya salam kalau ini kubur, ini batu nisannya. Orang mati itu pasti ketika dikuburkan menghadap kiblat. Apakah boleh memberi salam dari arah belakang? Tidak boleh, makruh hukumnya. Berilah salam dari arah depannya. Jadi kalau ini menghadap kiblat, kita masuk dulu menghadap ke batu nisannya orang tadi, memberi salam kepada pemilik batu nisan itu dengan ucapan Assalamu alayka ya ahlal kubur. Kalau orang tua, Assalamu alayka ya Assalamu alaikuma ya walidayya warahmatullahi wabarakatuh alaikuma. Rabbi gifirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kalau bicara ke orang tua. Ada juga yang mengatakan, oh tidak sampai, itu hak dan tidak boleh komplain.
saling menghormati. Al-muslimun ikhwah, orang Islam itu bersaudara. Bagaikan orang yang kunut di subuh dan yang tidak kunut, jangan saling menyalahkan, tapi adanya yang penting dua-dua sampai subuh. Yang salah itu so tidak kunut, yang sembahyang subuh lagi. Itu yang harus dikomplain. Jadi Banggo, coba periksa so dingin barangkali itu. Kuah-kuah. Terakhir, kalau sudah begitu, ucapkan doa. Allahumma rabb hadhihi al-ajsad al-baliyat wal 'idham al-munkhairat allati kharajat min ad-dunya. Itu doa. Allati kharajat min ad-dunya wa hiya bika mu'minatan faj'al laha raihan wa raihan wa sallimna. Artinya, ya Allah, sesungguhnya jasad yang terbenam di perut bumi ini, tulang belulangnya telah berseragan. Ia telah keluar dari dunia dan meninggalkan dunia ini. Jadikan tempatnya, ruhnya di tempat peristirahatan yang baik, dan sampaikan salam kami kepadanya. Itu doa yang Nabi ajarkan ketika ziarah kubur. Sesudah memberi salam, berbalik Bu menghadap punggungnya si mayit, karena Nabi mengatakan yang mati dan yang hidup dua-dua harus menghadap kiblat. Al-Ka'batu kiblatukum ahya'an wa amwatan, rawahu Muslim. Ka'bah itu adalah kiblatmu dikala hidup dan dikala mati. Jadi yang mati menghadap kiblat waktu ditanam, yang hidup menghadap kiblat waktu berdoa. Jadi kita bukan meminta kepada orang yang dikubur, dia dan kita yang hidup minta kepada Allah, semoga Allah merahmati dan mengampuni dia. Dan kita mendoakan semoga kita yang datang juga memperoleh kebajikan. Itu kalau kubur orang tua. Terakhir betul itu. Betul-betul terakhir. Ziarah ke makam orang-orang yang saleh. Ibu, apa bedanya orang saleh dengan orang biasa? Ada bedanya. Orang biasa di kala mati tidak memberi rezeki dan tidak menjadi asbab rezeki bagi orang hidup. Tapi orang saleh bisa menjadikan asbab orang ziarah rezeki bagi orang yang jual bunga, yang jual songkok. Pergilah di haul, lihat bagaimana pedagang berkumpul di daerah tempatnya haul untuk menawarkan barang-barang jajanannya. Keuntungannya inilah yang kemudian dia pulang kasih makan istrinya, kasih makan anaknya, dan beri makan ayah ibunya. Asbab orang mati membawa rezeki bagi yang hidup. Kalau orang jangankan haul, rumput setinggi sama dengan pohon kelapa, 1 tahun 1 kali. Nah ini semua bulan arwah, semua bersih lagi kubur, tunggulah dia berumpuh. Dari kiamat begitu, karena yang mati kita orang biasa, bukan orang saleh. Makanya kalau mau seperti itu, perbaiki amalnya, perbaiki silaturahimnya, perbaiki manfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhu linnas. Manusia terbaik kata Nabi ketika dia mempunyai arti bagi orang lain. Betul? Baru kita ucapkan doa ketika datang kepada orang-orang saleh, orang-orang alim. Kita berkata, Salamullah ya sada minar rahmani yakshakum ibadallah jinnakum qasadnakum talabnakum ta'inuna tagithunna bihimmatikum wa jadwakum fa'ahbuna wa'atuna ta'yakum hadayakum fala khayyabtum dhanni fahasyakum wa hasyakum sa'idna id ataynakum wa fuzna hina zurnakum salamullah hayyakum wa aynullah tur'akum wa sallallahu ala al-mukhtar wa syafi'ina mumkidan wa iyyakum. Hafal? Kalau orang tua, ini doa untuk orang tua. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iltarafna wa annana asrafna 'ala Allah wa ashrafna fatub 'alaina tauba taghsilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa amir rawati, dan seterusnya. Nanti kita kirim di WA. Di bawah itu ada tulis kita kirim BCA. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.